Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's begin the lesson with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membicarakan tentang gaya apung atau dikenal dengan gaya Archimedes. Gaya apung atau Archimedes ini berbunyi sebuah benda yang dicelupkan pada air, dalam air akan mengalami gaya ke atas. Nah, itu singkatnya begitu. Dengan adanya ditemukan gaya apung itu oleh Archimedes pada tahun sebelum Masehi, 200 tahun sebelum Masehi, akhirnya berkembanglah teknologi. Orang bisa bikin kapal laut, bikin kapal selam dan lain-lain. Jadi ada manfaatnya. Penemuannya hanya sekejap, tapi manfaatnya bisa meluas sampai sedunia. Bagaimana ceritanya bisa ditemukan gaya apung itu? Pada zaman dahulu, sewaktu ada kerajaan Yunani masih belum berkembang, itu ada raja namanya Heroik, Raja Hiru. Raja Hiru itu sewaktu baru menjadi raja, itu dia ingin bikin mahkota yang terbuat dari emas murni. Jadi dia mengambil emas murni dari gudang kerajaan, kemudian diberikan kepada tukang emas seperti itu. Kalau sekarang tukang las, dulu ya pandai besi. Begitu beberapa hari, mahkotanya jadi, kemudian ya dibayar dia tukangnya. Tapi tersebar rumor bahwa mahkota itu tidak asli emas murni. Nah, raja juga goyah, mau menghukum tapi kan tidak punya bukti. Kemudian dia mikir, ini satu-satunya orang yang bisa membuktikan adalah keponakan saya yang bernama Archimedes. Dipanggil, Archimedes, tolong dibuktikan mahkota saya ini dibikin emas murni atau dibikin dari campuran. Oke, siap aja. Archimedes kemudian pulang dengan kepala yang pusing, mikir, ya apa caranya, gimana caranya untuk membuktikan. Dia makan ingat masalahnya, tidur ingat masalahnya. Kemudian sewaktu dia mandi, kalau mandi dia biasanya kumpul, ya apa, berendam di kolam yang besar. Begitu dia masuk kolam, dia melihat airnya naik. Baru dia menyadari, oh ini ide baru. Berarti kalau saya nyemplung masuk ke kolam belum, airnya naik. Ini jawabannya untuk membuktikan apa? Mahkota tadi asli atau tidak. Karena apa? Sewaktu itu, saat itu dia sudah punya bekal tentang konsep massa jenis. Massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Dan itu digabung dengan penemuan yang baru itu, air naik itu, dia lari pulang. Saya sudah menemukan. Akhirnya caranya begini membuktikan itu. Mahkota emas ditimbang, mahkota baru ditimbang. Oh, bobotnya 1 kilogram. Oke. Kemudian dia nyari pinjaman dari gudang istana, emas murni yang 1 kilogram juga. Dijejer nih. Yang satu berupa emas murni, yang satu berupa mahkota baru yang dicurigai ada campurannya logam tadi. Sama-sama 1 kilogram. Oke, sekarang saya tanya. Kapas 1 kilogram, besi 1 kilogram. Berat mana? Besi. Sama ya. Sama. Yang satu 1 kilogram, yang satu 1 kilogram. Yang satu kapas, yang satu besi. Beratnya Sama. Tapi gedean mana? Besi. Gedean
kapas. Jadinya gede itu yang palsu nanti. Yang kecampuran nanti. Jadi kalau Mas Murni ringkas, kalau yang campuran merah nanti makin besar. Nah, oke ya. Jadi yang satu Mas Murni, yang satu apa mahkota tadi. Kedua-duanya dicemplungkan, ditempatkan pada bejana yang sama. Bejana sama persis, isi air sama persis. Dicemplungkan bareng. Airnya naik. Yang sini naik sekian, yang sini naik sekian. Sini dicemplungi mahkota, itu naiknya air lebih banyak. Artinya apa? Volume mahkota lebih besar. Oh, berarti palsu ini. Lebih gede loh. Sebenarnya kan sama. Nah, dengan demikian maka terbukti bahwa si tukang emas tadi curang. Akhirnya dihukum mati. Mulai saat itu akhirnya ditemukanlah berbagai gaya apung yang disebut dengan gaya Archimedes sesuai dengan nama penemunya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah menguraikan bagaimana hukum Archimedes ya, gaya Archimedes ditemukan. Untuk memperjelas bagaimana cara memahami hukum Archimedes atau gaya ke atas, akan kita hubungkan dengan kehidupan kalian di asrama. Di situ kalian sudah memegang masing-masing pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian. Ini pertama, jika ada seseorang yang masuk ke kamarmu tanpa izin dan tidur di kasurmu, apa yang akan kamu lakukan? Betul. Ya, betul. Mengusirnya ya. Langsung diusir. Oke. Ora izin. Terus yang kedua, jika kamu tidak mampu mengusirnya, maka kamu hanya diam dan menyimpan apa? Nah, menyimpan kemarahan, mangkal. Oke. Selanjutnya, saat ini kamu kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Ketika kamu mengetahui orang itu adalah siswa kelas titik-titik, maka kamu langsung menendangnya keluar kamar. Kira-kira kelas berapa itu? Kelas 7 kok kurang ajar ya? Kamu menendangnya. Selanjutnya, ketika kamu mengetahui bahwa orang yang masuk ke kamarmu dan tidur itu kelas titik-titik, maka kamu akan mengalah saja dan tidur di luar kamar. Kira-kira kelas berapa? Kelas 9, kelas 10, kelas 11. Jadi kalah di bawah. Ketika kamu mengetahui orang itu adalah siswa kelas titik-titik, maka kamu akan berbagi tempat tidur dengan dia. Kira-kira kelas berapa itu? Ya, kelas 8 sama ya. Jadi kalau sama enggak apa-apa, enggak marah, enggak takut. Selanjutnya, siswa kelas 8 tidak mampu mengusir siswa kelas 9 karena kalah rosok, kalah di bawah, kalah kuat. Nah, sekarang tadi kan kehidupan di asrama seperti itu kamu sudah memahami. Akan kita belokkan ke fisikanya ya. Jika kamu adalah air, maka gabus. Kamu adalah air, maka gabus digambarkan sebagai siswa kelas berapa? 7. Kelas 7, Pak. Kamu kelas 8, kelas 7 wani nendang kelas 7. Jadi air wani nendang gabus ke atas. Jika kamu adalah air, maka batu digambarkan sebagai siswa kelas 9, kelas 10 dan seterusnya. Jadi tidak wani musir. Ya, selanjutnya ini. Batu dapat tenggelam di dalam air dan air tidak mampu mengusirnya. Karena
massa jenis batu lebih titik-titik dibanding massa jenis air? Lebih massa jenis batu lebih besar dibanding massa jenis air. Ya, oke, jelas ini ya. Selanjutnya, gabus dapat terapung di atas air dan air mampu mengusirnya ke atas karena massa jenis gabus lebih kecil dibanding massa jenis air. Nah, itu jelas. Sebuah benda dapat melayang di dalam air, maka massa jenis benda itu titik-titik dengan massa jenis air. Sama ya. Jadi kalau melayang itu benda yang melayang di dalam air, maka massa jenisnya sama dengan massa jenis air. Selanjutnya, jika sepotong gabus dimasukkan ke dalam air, maka sebagian air tidak mau kehilangan tempatnya. Maka air itu melakukan perlawanan dalam bentuk gaya dorong ke atas. Jadi apa? Gabusnya mencelat ke atas dan kemampul atau terapung ya. Nah, ini jelas ya. Yang Astra juga jawab ya. Jika sebutir batu masuk ke dalam air, maka sebagian air akan kehilangan tempat asalnya karena tempatnya diambil oleh batu. Ya, selanjutnya, air tidak mampu mengusir batu itu, tapi air itu akan melakukan perlawanan dalam bentuk dorongan ke atas, tapi gak kuat ya dorong tok. Jadi hanya ada gaya ke atas, tapi tidak sampai menggoyangkan batu gitu. Gaya dorong ke atas tersebut kemudian disebut gaya apung atau gaya Archimedes. Oke, kita sudah belajar tentang fenomena apa yang disebut dengan gaya apung. Ternyata gaya apung bisa dianalogikan dengan kehidupan kalian di asrama sehari-hari. Bahkan juga bisa dihubungkan dengan kehidupan bidang-bidang lain, dunia luas. Nah, untuk itu saya minta satu atau beberapa komentar. Mungkin punya pandangan lain. Ternyata kita belajar fisika, kita dapat ilmu yang lain. Coba siapa yang mau bicara? Saya Pak. Gini Pak, kan air itu dapat mendorong gabus ke atas, namun tidak dapat mendorong batu ke atas. Itu membuktikan bahwa meskipun kita dapat mengalahkan beberapa orang, kita akan tetap dikalahkan oleh orang lain. Oleh karena itu kita tidak boleh menyemplungkan diri, karena di atas langit itu masih ada langit lainnya. Meskipun kita mampu mengalahkan seseorang, kita tidak akan mampu mengalahkan yang lain. Mesti kita akan dikalahkan oleh orang yang lainnya. Dari pelajaran ini kita dapat melihat bahwa air dapat mengusir gabus tetapi tidak dapat mengusir batu. Artinya kita bisa aja mengalahkan seseorang, tapi ada orang lain yang bisa mengalahkan kita juga. Karena di atas langit itu masih ada langit. Oleh karena itu, kalian tidak boleh menyombongkan diri. Oke, kita telah belajar untuk berusaha memahami apa yang disebut dengan gaya apung tadi. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan untuk melakukan eksperimen. Oke, kita akan melakukan eksperimen ini. Ya, kita akan melakukan eksperimen gaya apa? Apung. Ya. Saya di sini membawa teh masih gelas baru diminum, dan ada batu. Batu bukan asfal biasa. Dan saya membawa botol fresh teh gitu, yang berisi dengan air galon aquaki. Mas, langsung kita coba Mas, kita masukkan di sini Mas. Siap Mas. Ini berapa botol ini? Ya saimbangan siap. Mas. Ojo gede Mas.
belum. Ya, untuk mencoba eksperimen kita akan masukkan batu ini ke dalam apa ini? Gelasnya. Sejumlah saya. Monggo, oke. Silakan. Ya, kita eksperimen dulu guys ya. Nah, gitu ya. Batu ini tenggelam. Sebagian dari air ini kehilangan tempatnya karena diambil oleh batu tersebut. Namun, air ini tetap mendorong batu ke atas, namun tidak kuat. Nah, gaya dorongan air ke atas itu disebut gaya Archimedes atau gaya apung. Jos. Ya, terima kasih atas presentasi hari ini ya, Pak hari Rabu. Kadang Senin, Pak. Ya, ini dari kelompok lain berikutnya, ini Mas Kiki dengan Mas Yusuf, silakan melakukan eksperimen tentang gaya apung. Oke, tak lain dari Kak Jolvin dan dari kelompok tadi. Saya di sini memegang gelas plastik merek Teh Koci sambil endorse ya. Nah, di sini saya memegang batu dari angkasa luar. Dan kamu pegang apa? Ini botol berisi air keran. Ini langsung saya suntakkan. Sampai pulang ke pulang. Nah, di sini kita menandai airnya sampai level segini ya. Dan ketika kita memasukkan batu ini, nah, otomatis airnya akan naik karena air ini naik karena sebagian besar tempatnya kayak hilang karena diisi oleh batu yang satu letak ini. Nah, dari gaya tadi itu dinamakan gaya apung atau gaya Archimedes. Oke, untuk kelompok selanjutnya silahkan melakukan eksperimen tentang gaya apung. Kita akan masukkan air ke dalam gelas. Kita masukkan batu ke dalam air. Jika batu dimasukkan ke dalam air, air akan kehilangan tempatnya karena diambil oleh batu. Dan air akan melakukan perlawanan dalam bentuk gaya dorong ke atas. Nah, gaya dorong ke atas itu kemudian disebut gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang fenomena gaya apung, bagaimana terjadinya gaya apung itu. Sekarang untuk membuktikan bahwa kalian itu paham, silakan melakukan eksperimen. Oke, sekarang saya sudah membawa gelas yang berisi air. Dan saya membawa batu yang berwarna merah. Kali ini batunya akan kita masukkan ke dalam gelas ini. Nah, apabila batunya dimasukkan ya guys, ini tuh sebagian airnya itu kehilangan tempat. Nah, dan air itu akan melakukan perlawanan dalam bentuk gaya dorong ke atas. Dan gaya dorong ke atas itu kemudian disebut juga dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu tahapan pembelajaran mengenai pemahaman tentang apa itu yang disebut gaya apung, fenomena gaya apung. Kita berbicara tentang gaya apung tidak terlepas dari sejarah penemuannya gaya apung itu sendiri. Kita berbicara tentang gaya apung tidak terlepas dari teknologi gaya apung itu sendiri yang sekarang dipakai untuk pembuatan kapal dan kapal selam, kapal laut dan kapal selam. Kita berbicara gaya apung ternyata bisa dihubungkan dengan kehidupan siswa-siswa, santri-santri di asrama, tentang etikanya, tentang akhlaknya, dan tentang ibadahnya. Jadi dengan pembelajaran ini kita akan belajar lengkap, artinya istilahnya pembelajaran lengkap atau holistic teaching. Demikian, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai evidence dari gaya apung itu sendiri. Akan kita buktikan dalam eksperimen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.